Halo, selamat datang kembali dalam tutorial cara mengoperasikan website Anda. Bertemu kembali dengan saya Aris dari tim Dunia Website. Pada tutorial kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk membuat dan mengatur posting. Posting sangat berguna di dalam website Anda untuk menambahkan isi konten di dalamnya, seperti berita, tips dan trik, artikel, dan yang lainnya. Untuk memulainya, pertama bukalah web browser Anda. Lalu, jika sudah, pastikan Anda telah masuk dan login ke dalam halaman admin website Anda. Pertama, akan saya jelaskan dulu di manakah posting di dalam website Anda. Arahkan kursor Anda ke sini, lalu pilih Visit Site, diklik kanan, dan Open Link in New Tab. Kemudian kita beralih ke tab baru. Di halaman depan website Anda ini, postingan terletak di dalam menu blog. Kita klik. Ini adalah halaman blog. Halaman blog ini isinya adalah akan menampilkan seluruh postingan yang ada di dalam website Anda. Bisa kita lihat. Semua ini adalah postingan yang ada di dalam website Anda. Akan kita buka salah satunya, yaitu yang ini, contoh posting 1, klik di judulnya, lalu scroll ke bawah, dan di halaman postingan ini, di atasnya terdapat judulnya, di bawah judulnya terdapat kategorinya. Jadi, postingan ini masuk dalam kategori fitur dan portfolio. Lalu, ini adalah covernya. Lalu, scroll ke bawah lagi, dan ini adalah deskripsinya. Jika diibaratkan, sebuah blog adalah sebuah arsip besar. Di dalam arsip besar tersebut, terdapat kotak-kotak kategori di dalamnya. Lalu, di dalam kategori tersebut, terdapat data di dalamnya yang dimaksud adalah postingan ini. Jadi, postingan adalah sebuah sistem informasi terstruktur di dalam website Anda. Lalu, untuk mulai membuatnya, kita kembali lagi ke dalam halaman admin. Arahkan kursor Anda ke bagian kiri sini, ke bagian post, lalu klik di All Post. Dan Anda akan dibawa masuk ke dalam halaman pengaturan posting. Di dalam halaman ini, terdapat seluruh postingan yang sudah ada di dalam website Anda. Bisa kita lihat dengan scroll ke bawah. Lalu, untuk membuat postingan baru, caranya sangat mudah. Arahkan kursor Anda ke sini, ke Add New di sini, atau Add New di sini. Keduanya sama saja. Jika sudah diklik, ini adalah halaman untuk membuat postingan baru. Di dalam halaman ini, di bagian atasnya, terdapat kolom untuk memasukkan judulnya, lalu di bagian bawahnya, terdapat kotak untuk memasukkan deskripsi postingannya. Untuk deskripsi postingan ini, Anda bisa mengaturnya sama seperti di dalam Microsoft Word, dengan menggunakan toolbar-toolbar di atas sini. Lalu, di bagian kanan sini, terdapat kotak kategoris. Kemudian akan saya contohkan untuk membuat postingan baru. Pertama, masukkan judulnya, sebagai contoh. Kemudian, masukkan deskripsinya. Akan saya copy untuk diperbanyak. Diklik kanan, dan copy. Lalu klik kanan, dan paste. Saya ulangi lagi. Klik kanan, dan copy. Lalu klik kanan, paste. Jika Anda menekan Enter di bagian deskripsi postingan ini, maka akan memakan 1,5 spasi. Lalu, jika Anda ingin kursornya berada di bawah sini, maka tekanlah Shift dan Enter. Jadi, gunanya Anda menekan Enter di bagian deskripsi postingan adalah untuk membuat paragraf baru. Lalu, gunanya Anda menekan Shift dan Enter adalah untuk membuat kalimat baru. Oke, segini cukup. Jika sudah, kita beralih ke kotak kategoris. Untuk membuat posting, kita harus memasukkan postingan tersebut berada di kategori mana. Sebagai contoh, saya akan membuat contoh posting baru ini di dalam kategori pariwisata di Kota Tangerang. Oleh karena itu, kita butuh untuk membuat dua kategori baru, yaitu pariwisata dan Tangerang. Untuk menambahkan kategori baru, klik Add New Kategori di sini. Kemudian, masukkan nama kategorinya, yaitu pariwisata. Lalu, klik Add New Kategori. Maka kategori pariwisata sudah masuk di dalam all categories.
Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menentukan subkategori atau anak kategorinya, yaitu Tangerang. Lalu kita perlu menentukan kategori utama atau parent kategorinya. Klik di sini, yaitu pariwisata. Jika sudah, klik add new kategori di sini. Maka kategori Tangerang sudah menjadi subkategori dari pariwisata. Jika sudah, klik publish di sini untuk menyimpan postingan Anda. Setelah Anda menekan publish, maka postingannya sudah disimpan dan ditampilkan di halaman depan. Akan ada notifikasi juga bahwa postingannya sudah dipublish. Untuk melihatnya, arahkan ke sini, lalu klik kanan, dan kita buka di tab baru. Kami ingatkan kepada Anda untuk membuka dua tab atau lebih sekaligus, karena dengan begitu akan memudahkan Anda di saat Anda sedang mengedit isi konten di dalamnya, seperti Anda mengeditnya di tab yang satu, dan melihat hasilnya di tab yang satu lagi. Kita beralih dulu ke tab halaman depan, dan ini adalah postingan yang telah kita buat tadi. Ini adalah judulnya, dan ini adalah deskripsinya, dan ini adalah kategorinya, dan kemudian ini adalah deskripsinya. Bagaimana? Sangat mudah bukan untuk membuat postingan baru? Tetapi jika kita lihat, di sini ada kotak. Kotak ini adalah kotak untuk cover kategorinya. Jika kita lihat di contoh post yang satu lagi, yaitu di sini. Di sini terdapat kotak untuk covernya. Untuk dapat memasukkan covernya, kita kembali dulu ke dalam halaman admin. Lalu di halaman untuk edit post, scroll ke bawah sampai Anda menemukan kotak fitur image. Kotak fitur image di sini gunanya adalah untuk memasang cover di dalam postingan Anda. Untuk memasangnya, klik set fitur image di sini. Lalu Anda bisa memasangnya dengan mengupload gambar dari dalam komputer Anda atau memilih gambar yang sudah ada di dalam website Anda. Untuk menguploadnya, klik upload file di sini. Untuk memilih gambar yang sudah ada di dalam website, klik media library di sini. Akan saya tunjukkan untuk menguploadnya. Setelah klik di sini, kemudian klik select file di sini. Lalu arahkan ke folder mana Anda menaruh gambar tersebut. Lalu, jika sudah, sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Lalu klik open. Tunggu sampai uploadnya selesai. Jika uploadnya sudah selesai, Anda bisa menekan Save Fitur Image di sini untuk menyimpan gambarnya. Untuk resolusi gambar yang akan dijadikan cover postingan, resolusi minimalnya adalah 650 dikali 533. Kami sarankan untuk yang lebih besar lebih baik, karena nanti otomatis akan dipotong oleh sistemnya. Jika sudah, klik Set Fitur Image di sini untuk memasang gambarnya. Scroll ke atas, dan jangan lupa klik update untuk menyimpannya. Setelah diupdate, akan ada notifikasi bahwa postingannya sudah diupdate. Kita lihat hasilnya di tab halaman depan. Kemudian jangan lupa klik refresh di sini. Maka seperti yang Anda lihat, gambarnya sudah masuk di dalam postingan Anda. Kami menyarankan Anda untuk memilih gambar yang besar, karena postingan ini juga berguna sebagai galeri di dalam website Anda. Lalu, Anda juga bisa memasukkan gambar di dalam deskripsi postingan. Caranya sangat mudah. Kita kembali dulu. Di bagian kotak deskripsi postingan, tentukan dulu di mana Anda ingin menaruh gambar tersebut. Sebagai contoh, saya akan menaruhnya di antara dua paragraf ini. Di bagian akhirnya diklik, lalu ditekan enter. Kemudian, klik add media di sini untuk memasukkan gambarnya. Sama seperti saat kita memasang cover postingan, kita bisa mengupload gambarnya dari dalam komputer Anda dengan mengklik upload di sini, atau memilih gambar yang sudah ada di dalam website Anda dengan mengklik media library di sini. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Lalu scroll ke bawah. Pilih size-nya yang full size. Jika sudah, klik insert into post. Maka gambarnya sudah masuk di dalam deskripsi postingan. Gambarnya kebesaran, oleh karena itu akan saya kecilkan. Klik gambarnya, lalu klik icon ini, edit image ini, dan Anda bebas untuk mengecilkannya sampai berapa persen. Saya akan mengecilkannya sampai 60%. Jika sudah, klik update. Masih agak kebesaran, oleh karena itu akan saya kecilkan lagi. Kita klik gambarnya, lalu klik di sudutnya, klik dan tahan, lalu kecilkan.
Oke, segini cukup. Kemudian gambarnya akan saya pindahkan ke tengah. Kita klik gambarnya, dan klik toolbar Align Center di sini. Jika sudah, jangan lupa klik Update. Jika sudah, bisa kita lihat hasilnya di halaman depan. Dan jangan lupa klik Refresh di sini. Maka seperti Anda lihat, gambarnya sudah masuk di halaman postingan. Bagaimana? Sangat mudah bukan untuk membuat postingan baru? Saya yakin Anda pun pasti bisa untuk melakukannya. Lalu, jika Anda melakukan kesalahan dan ingin mengedit atau menghapus postingannya, caranya sangat mudah. Kita kembali lagi ke dalam halaman admin. Lalu, arahkan kursor Anda ke kiri, ke bagian post, dan klik All Post. Di halaman pengaturan postingan ini, jika Anda ingin mengedit atau menghapus postingannya, arahkan ke judulnya, lalu klik di judulnya untuk mengedit, atau bisa diklik di sini. Lalu jika Anda ingin menghapusnya, klik di sini. Jika dihapus, maka akan masuk ke dalam tempat sampah atau recycle bin. Akan saya contohkan. Dan postingannya sudah dihapus. Ada notifikasi juga bahwa postingannya sudah dihapus. Lalu, untuk melihatnya di dalam tempat sampah atau recycle bin, klik di sini. Di dalam tempat sampah ini, kita bisa mengembalikan postingannya atau menghapusnya secara permanen. Untuk mengembalikan atau menghapusnya, arahkan ke judulnya. Untuk mengembalikannya, klik Restore di sini. Lalu, untuk menghapusnya secara permanen, klik Delete Permanently di sini. Sangat mudah sekali, bukan? Untuk mengatur dan membuat postingan. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mencobanya sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi tim support dunia website. Sekian untuk tutorial cara membuat dan mengatur postingan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dalam cara mengoperasikan website Anda. Saya Aris dari tim Dunia Website. Terima kasih.